Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi anak-anak, gimana kabarnya semua? Pagi. Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa sebelum kita belajar agar semuanya diberikan kelancaran dan keberkahan. Mungkin saya akan meminta tolong ketua kelasnya, Ananda Ferry, dipersilakan untuk memimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran dari Bu Rizka, kita alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang diberikan atau disampaikan Bu Rizka bisa berkah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ananda Ferry. Ya, Bu. Hari ini Ibu absen karena berhubung siswanya terlalu banyak ya, Ibu absen nggak satu persatu saja. Saya lihat ini. Sepertinya ada yang tidak masuk ya. Siapa ini yang tidak masuk? Bu Putri, Bu. Nah, kenapa itu Ananda Putri tidak masuk? Sakit, Bu. Oh ya, ini ada suratnya ya. Ada Ya, suratnya Bu. sakit di opnam katanya. Ya, Kita tadi doakan dititipkan bersama. saya, Bu. Iya, Nanda Tita. Oke. Dari Terima kemarin kasih ya. sakit, Bu. Sama-sama, Bu. Iya. Memang saya dengar katanya opnam ya. Semoga cepat sembuh ini ya, Ananda Putri. Iya, amin, Bu. Amin. Yang berada di kelas ini juga semoga sehat-sehat semua. Nggak Amin. sakit-sakit karena Amin. cuaca memang kurang baik ya anak-anak. Jadinya kita Ya, harus Bu. menjaga kesehatan, jangan lupa makan, vitamin dan lain sebagainya. Nah, Baik, Bu. karena saya sayang sama kalian, jangan sampai kalian sakit, nanti saya rindu sama kalian. Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran. Di sini ada materi persepsi. Nah, sudah muncul di layar kalian anak-anak. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, persepsi itu apa sih? Seperti yang biasa kita lakukan, awal-awal kita itu menyampaikan keterkaitan materi ya anak-anak ya. Kemarin kita sudah melakukan desain dan konfigurasi jaringan nirkabel. Masih ingat kan ngedesainnya kita sama mengkonfigurasinya seperti apa? Saya juga coba ulang-ulang lagi nih. Jaringan nirkabel yang kalian desain kemarin itu berhasil atau tidak ini? Yang Ananda Ferry berhasil tidak? Nah, Saya kemarin kesulitan, Bu. iya. Kalau nonton YouTube nggak ada kuota, Bu. Nah, kan sudah disediakan dari sekolah, langsung dari PC masing-masing. Berarti kamu kurang memanfaatkan ini. Mari kita belajar lagi ya. Maaf, Bu. Ya, baik, tidak apa-apa. Kemarin kita sudah mendesain dan mengkonfigurasi jaringan nirkabel. Nah, sekarang apa ayo? Sekarang itu kita akan belajar mengevaluasi dan memperbaiki jaringan nirkabel. Nah, kenapa sih kita harus mengevaluasi dan memperbaiki jaringan nirkabel? Nah, logikanya, kalau kita bisa membuat sebuah jaringan nirkabel kita biasanya sebutnya wireless ya, anak-anak. Ya, Bu. Biasanya lebih enak kita bilangnya wireless ya. Kalau saya bilang nirkabel biasanya anak-anak kadang masih loading itu. Kalau wireless sudah hatam semua ya, wireless, wifi dan sebagainya sudah di luar kepala semua ya. Nah, kita kalau sudah membuat desain dan mengkonfigurasi jaringan wireless, maka kita juga wajib mengetahui, mengevaluasi apa yang harus kita perbaiki kalau ada error atau sesuatu yang terjadi di jaringan tersebut. Nah, begitu ya anak-anak. Jadinya kita bukan cuma membuat tapi juga bisa memperbaiki jaringan tersebut. Baik, Bu. Nah, terus kenapa sih kita butuh untuk mengevaluasi dan memperbaiki seperti kata saya tadi?
Kalau yang kemarin kita mengkonfigurasi jaringan wireless itu jaringan WLAN, wireless LAN, yang saya contohkan kemarin itu ya di kantor kita, di sekolah kita, di mana wireless-nya itu kita di kelas tidak terhubung dengan WiFi. Makanya kita akhirnya mengkonfigurasi gimana caranya agar WiFi itu tersambung ke kelas kita, bukan? Nah, dan kemarin berhasil, ada beberapa yang tidak berhasil, dan alhamdulillah lebih banyak yang berhasil ya. Makanya kita juga kalau seumpamanya sudah membangun seperti yang kata saya tadi, berarti kita juga harus bisa memperbaiki kalau ada masalah yang terjadi. Gitu ya, Nana. Baik, Bu. Siap. Oke, Bu. Nah, di sini di tujuan pembelajaran kali ini yaitu kalian ini sebagai siswa harus mampu mendeteksi permasalahan jaringan nirkabel. Yang kedua, mampu memperbaiki permasalahan jaringan nirkabel atau wireless. Yang selanjutnya juga harus mampu menguji hasil perbaikan yang kalian lakukan. Nah, yang selanjutnya, apakah kalian sudah menonton dan merangkum video yang sudah Ibu berikan kemarin? Di situ ada 2 video, bukan? Video tentang mendeteksi letak permasalahan jaringan nirkabel dan video tentang mendiagnosa permasalahan jaringan nirkabel. Juga Ibu berikan job sheet agar kalian bisa pelajari. Apa kalian sudah menonton dan merangkumnya? Sudah, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau begitu kita, oh ya, saya tanya dulu. Saya lihat dulu deh rangkumannya. Ini, Bu. Saya lihat ya. Oh ya, ini Ananda Kurniawati, Ananda Ferry, Ananda Lala, Alhamdulillah, Ananda Tita. Ya, sudah, Alhamdulillah sudah semua ya, kecuali yang tidak masuk ini. Nah, insya Allah kalau sudah merangkum juga ada yang nyantol-nyantol ya. Iya, Bu. Nah, kita lanjut di situ. Nah, kan sudah merangkum tuh. Di sini saya mau bertanya, apa saja faktor yang menyebabkan permasalahan pada jaringan nirkabel? Ada yang masih ingat atau bisa membaca rangkumannya? Nah, ceritanya itu kalian membaca kayak gitu ya. Karena berhubung Bapak Ibu di sini nggak ada rangkumannya, mungkin saya nggak bisa untuk mengkondisikan seperti itu. Jadi saya lanjut. Nah, betul anak-anak. Di situ ada tegangan listrik yang menjadi masalahnya. Yang kedua, ada mati atau tidak berfungsinya komponen pada perangkat wireless. Yang ketiga, ada perangkat software. Ibu jelaskan satu-satu ya. Kemungkinan kalian sudah baca dari video yang Ibu berikan, jadi kalian sudah paham, tapi Ibu terangkan lagi agar yang tidak membaca mengetahui ya. Tegangan listrik ini jadi masalahnya karena apa? Karena bisa saja ada pemadaman mendadak, ada voltase turun. Nah, di situ termasuk contohnya tegangan listrik yang menjadi masalah. Yang kedua, mati atau tidak berfungsinya komponen pada perangkat wireless. Nah, di situ bisa juga kena petir, ya kan? Mungkin routernya atau bisa juga switch-nya atau apanya bisa terkena petir atau lain hal yang lain. Biasanya seperti itu ya kejadian yang sering terjadi di kejadian nyata, kena petir lalu mati atau tidak berfungsi. Kemudian perangkat softwarenya itu biasanya kita adaptor di situ, adaptor wireless yang ada di komputer. Biasanya seperti itu ya anak-anak. Nah, kita lanjut lagi. Kita lanjut ke mendeteksi letak permasalahan jaringan nirkabel. Di sini ada jaringan lambat, ada lupa password, lupa mengatur IP address, sinyal lemah, wireless network adapter terdisable, dan lupa bayar tagihan bulanan nih. Ini yang poin terakhir ini mungkin kebiasaan lupa ya, banyak pikiran Bapak Ibu atau orang tuanya kalian ya. Jadinya internetnya atau wirelessnya jadi nggak terhubung dengan internet ya karena lupa bayar tagihan.
Dari awal yang pertama jaringan lambat. Jaringan lambat di situ biasanya karena apa? Karena seringnya apa anak-anak? Biasanya kalau kita connect ke internet, kenapa jaringan itu lambat? Mungkin ada yang bisa menyebutkan? Bu, Ya, silakan Karena- Ananda. karena Kita. terlalu banyak user yang saat itu sedang memakai bersama-sama. Nah, betul sekali, tepuk tangan. Nah, bagus sekali ya, Ananda Tita. Terus ada juga yang lupa password. Nah, ini sering ya kita alami. Kita saja yang nggak buat apa, kita kadang yang tidak membuat si jaringan aja bisa lupa password ya. Yang membuat jaringan bisa lupa password, apalagi kita yang cuman jadi user pakai internet bisa saja lupa password ya. Terus selanjutnya ada juga yang lupa mengatur IP address. Nah, di situ juga ada juga sinyal lemah karena terlalu banyak. Jaringan lambat sama sinyal lemah ini juga bisa berkaitan ya anak-anak. Jadinya kalau sinyalnya lemah itu biasanya jaringan bisa lambat dan sebabnya juga karena terlalu banyak user seperti yang disampaikan Ananda Tita. Terus ada wireless network adapter terdisable. Ini nggak sengaja ya, biasanya nggak dinyalakan ternyata wirelessnya. Nah, selanjutnya kita akan, maksudnya ada cara memperbaiki permasalahan jaringan nirkabel. Memperbaiki yaitu pertama, kerusakan pada kabel dan konektor. Oke ya, itu masalah fisik ya. Terus kedua, gangguan atau kerusakan pada hub switch, masalah fisik juga. Ketiga, tidak bisa sharing data. Nah, tidak bisa sharing data ini bisa berhubungan dengan wireless adapter tadi tidak dinyalakan ya. Terus komputer tidak terdeteksi oleh komputer lain. Nah, ini juga bisa berhubungan dengan IP address yang bertabrakan atau belum diisi. Yang terakhir, lambatnya jaringan. Nah, yang terakhir ini memang yang paling sering ya, lambatnya jaringan tetap itu aja memang. Permasalahannya yang paling sering lambatnya jaringan. Nah, selanjutnya, sebelum ke permasalahan, adakah yang mau ditanyakan oleh kalian kepada Ibu? Mungkin ada yang tidak dipahami. Oh, sudah paham semua berarti ya? Oh, maaf, saya nggak bisa lihat siapa yang tes hand. Cara memperbaikinya, Bu. Nah, Tidak tahu, Bu, cara memperbaikinya tadi, Bu. Nah, cara memperbaiki Kurang jelas. kan sudah ada di video dan di job sheet ya. Nah, itu kalian, saya sudah kasih pengantar, memperbaikinya itu dari segi apa saja, permasalahannya juga, cara memperbaikinya juga. Nah, kalian juga harus secara mandiri menyelesaikan masalah itu ya. Nah, makanya pembelajaran hari ini memang kalian dituntut untuk mandiri dalam menyelesaikan masalah. Saya sebagai guru hanya mendampingi kalian. Seperti itu ya, anak-anak. Nah, lanjut ke permasalahan. Di sekolah SMK Anwarul Ma'arif, sekolah kita ini mempunyai jaringan internet yang bisa diakses bebas siswa dan guru. Dan juga TU mungkin ya, di sini saya tidak lupa menuliskan. Namun akhir-akhir ini banyak yang mengeluh kecepatan internetnya sangat lambat. Dengan melihat topologi dan konfigurasi jaringan, diagnosa apa penyebabnya dan perbaikilah permasalahan tersebut. Diskusikan dengan anggota kelompokmu, jawab sesuai penyelidikan kalian. Nah, silakan anak-anak bentuk kelompok seperti biasanya. Saya beri waktu 2 menit. Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah. Setelah itu, silahkan kalian akses LKPD. Linknya ada di notepad di komputer kalian masing-masing. Itu filenya bernama mengevaluasi dan memperbaiki jaringan nirkabel. Nah, di situ sudah ada LKPD-nya ya. Ya, Bu. Nah, di situ juga sebenarnya ada, tapi tidak usah kalian buka juga, ada tes pengetahuan. Nah, itu jangan dibuka dulu, nggak apa-apa. Kalian akses LKPD saja. Bentar. Ibu perlihatkan LKPD-nya. Nah, di sini LKPD, tampil ya LKPD-nya anak-anak.
Tampil. Ya, di sini lembar kerja peserta didik LKPD ini yang akan menuntun kalian untuk mengerjakan tugas secara mandiri. Nah, di sini diisian nama anggota kelompoknya, kelasnya. Nah, di tujuan pembelajaran sudah saya sebutkan tadi di awal. Kalian juga mempersiapkan alat tulis, juga kertas. Jaga-jaga kalau semuanya internetnya mati mendadak atau apa, kalian bisa menulis di kertas. Di sini ada landasan teorinya ya, kalian bisa baca sendiri secara mandiri. Nah, di sini juga permasalahan yang sudah Ibu lihatkan di slide PowerPoint tadi, bahwa kita mempunyai masalah, yaitu kecepatan internetnya sangat lambat. Dengan melihat topologi dan konfigurasi jaringan, diagnosa apa penyebabnya dan perbaikilah permasalahan tersebut. Diskusikan dan praktekkan permasalahan tersebut dengan memakai aplikasi Cisco Packet Tracer dengan anggota kelompok kalian masing-masing. Jawab sesuai penyelidikan. Nah, di sini ada kotaknya ya, kalian bisa lihat di LKPD masing-masing. Di situ kalian buka dulu aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, dan bukalah project. Itu di situ Ibu sudah menaruh di komputer, meletakkan file project dari permasalahan seperti di atas. File project itu adalah project yang sudah jadi, namun sudah Ibu oprek, Ibu ubah-ubah, itu menjadi bermasalah. Jadinya itu tidak normal ya. Jadi kalian harus diagnosa dan perbaiki permasalahan yang ada di proyek tersebut. Selanjutnya ujilah hasilnya. Yang selanjutnya lagi, kegiatan 2, presentasikan hasil diskusi dan buatlah kesimpulan mengenai permasalahan apa yang kerap terjadi pada jaringan wireless yang telah dibahas bersama kelompok masing-masing. Nah, seperti itu ya, Nana. Silahkan kalian kerjakan dulu. Tugasnya disesuaikan dengan tugas di LKPD. Nah, setelah itu, Ibu akan memantau keaktifan kalian. Berdiskusilah dengan aktif bersama kelompok masing-masing. Ya, ini Ibu sambil berkeliling nih. Baik, Bu. Ya, ini Ibu sambil berkeliling ke kelompok masing-masing. Ibu juga menghimbau kalian untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin dari sumber yang kalian inginkan. Dari job sheet yang Ibu kasih, dari video yang Ibu kasih, terus dari buku bacaan. Kan ada ya buku siswa yang kalian pegang setiap harinya. Dan juga dari YouTube, kalian mau akses video lain di luar video yang Ibu kasih, silakan. Dari internet itu juga, maksudnya browsing ya, silahkan. Kalian browsing sebebas kalian mau browsing di mana. Nah, tapi kalian itu saat browsing juga jangan lupa menampilkan link, mengcopy link dari mana kalian mengambil data tersebut, sumber tersebut, seperti itu ya. Kalau dari Google atau dari mana, silahkan kalian di copy linknya, nanti diletakkan di job sheet tadi. Setelah itu, setelah kalian memperbaiki jaringan, silahkan diuji hasilnya ya Nana ya. Nah, gimana ini kelompoknya Anandania? Sudah ya, sepertinya sudah memperbaiki jaringan dari proyek. Sudah selesai, Bu. Alhamdulillah. Gimana? Sudah diuji hasilnya? Sudah di-ping belum? Sudah connect tidak ini? Sudah, Bu, sudah. Oh ya. Sudah connect, sudah dapat balasan. Alhamdulillah. Ini yang Ananda Fatur, gimana? Sudah connect belum? Sudah diuji hasilnya? Belum, Bu. Oh ya, lanjutkan dulu ya. Lanjutkan dulu ya, saya ke kelompok yang lain.
Ini Ananda Lala gimana? Udah connect? Sudah diuji hasilnya? Sepertinya Ananda Lala masih sibuk ya, gak apa-apa, teruskan nak, lanjutkan. Iya Bu, sudah Bu, sudah Bu. Oh alhamdulillah sudah ya, ya alhamdulillah. Ini berarti rata-rata, oh ya, ini Ananda Ainun belum saya tanyakan kelompoknya, gimana? Sepertinya masih sibuk, sudah selesai Ananda Ainun? Sudah Bu. Alhamdulillah. Tadi salah ngasih IP Bu ternyata sekarang. Oh ya, betul sekali. Bagus ya. Belum ditanyai Bu. Kenapa? Kelompok saya kok belum ditanyai. Ini kelompoknya siapa? Saya nggak kelihatan ini dari sini. Kelompoknya Ananda Rama ya? Ananda Rama. Oh maaf Ananda Rama. Bukannya Komputernya not respon Bu. Nah kalau begitu komputernya not respon lagi ya? Wah, ini berarti kamu bisa berkumpul dengan siswa yang lain dulu. Ananda Rama bisa berkumpul dengan Ananda Fatur ya, karena sudah selesai ya. Hampir selesai juga ya, ya, boleh lanjutkan dulu. Bu, sudah selesai, Bu. Alhamdulillah, berarti sudah semua ya di sini ya kelompoknya. Alhamdulillah. Sudah Bu. Dari situ kemudian perwakilan beberapa kelompok silahkan mempresentasikan ke depan. Yang Ananda Fatur saja saya pilih ya. Ananda Fatur. Yang kedua sebentar lagi silakan yang bersedia. Ananda Rama Bu, Ananda Rama. Oh, ingin tampil Bu tadi. Yang mau tampil dulu siapa? Ada ya, Ananda Rama. Oke, lanjut Ananda Rama. Silakan mempresentasikan hasilnya. Saya gabung sama kelompoknya Ananda Fatur Bu. Oh iya, silakan maju. Jadi permasalahan yang saya temukan itu ternyata IP-nya konflik Bu tadi. Ternyata nggak bisanya konflik. Berarti kalau IP-nya komputernya konflik itu tidak bisa connect Bu. Ya, betul IP-nya sekali. sudah digunakan di komputer lain. Iya, betul sekali. Gimana, sudah menyelesaikan Ananda Fatur? Sudah Bu. Baik, hasilnya bisa disampaikan ke temannya ya? Rememori. Ya, anggap saja sudah ya, sudah disampaikan seperti itu. Kelompok lain menyimak dan menimpali dengan pertanyaan. Nah, silakan yang mau bertanya kepada Ananda Fatur, yang mau memberi masukan atau mau bertanya silakan. Mungkin Ananda Ferry mau bertanya atau memberi masukan kepada kelompoknya Ananda Fatur. Saya masih bingung dengan pekerjaan saya ini, Bu. Wah, belum selesai ternyata. Berarti Ananda Kurnia saja ya. Silakan memberi saran atau pertanyaan, boleh, pada kelompok yang maju. Konflik itu seperti apa ya? Saya kok tadi nggak ada konfliknya. Nah, berarti tadi mengujinya kurang benar ya. Harusnya di situ sudah ada yang dikonflikkan. Karena IP-nya memang sengaja Ibu buat di project itu bermasalah ya. Nah, di situ juga harus disesuaikan dengan proyek tadi. Selain IP yang konflik, nah juga Ibu, kalian menemukan tidak ada di situ jaringan yang melambat kan pertanyaannya? Jaringan yang lambat karena banyak siswa dan guru yang mengakses internet bersamaan. Nah, di situ berarti belum diselesaikan ya, Ananda Kurnia, berarti dilanjutkan dulu. Iya Bu, masih awal. Iya, bingung Bu, nggak bisa dulu. Sulit Bu. Saat teman mempresentasikan, yang lain yang tidak mempresentasikan, yang menyelesaikan proyeknya, silahkan dulu. Atau kalau yang sudah selesai menyelesaikan proyeknya, bisa mengerjakan tes pengetahuan yang ada pada link notepad tadi ya, silahkan diakses. Setelah itu kalian kerjakan, hanya ada 5 soal pilihan ganda. Jadi cepat, pasti saya yakin kalian bisa. Ya, semangat. Soal uji pengetahuan tadi, tes pengetahuan, silahkan kalian upload lagi di Google Drive yang kalian download. Dari tes pengetahuan ya. Nah, alhamdulillah semuanya sudah
perwakilan kelompok sudah maju, sudah aktif saling tanya jawab juga. Sekarang kita ada di kegiatan penutup, yaitu refleksi anak-anak. Nah, mungkin ada yang mau menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini. Ananda Fatur mungkin atau Ananda Rama mau merefleksikan pelajaran hari ini seperti apa? Nah, Jadi permasalahan jaringan, mohon izin Bu ya, untuk ya silakan menyimpulkan. Ananda. Jadi permasalahan internet lemot itu biasanya banyak yang akses Bu, karena bandwidthnya kecil tapi banyak yang akses. Jadi bottleneck, Nah, betul. seperti itu. Terus kalau semisal alamat IP ketika tidak bisa connect itu bisa jadi alamat IP-nya sudah digunakan oleh host yang lain Bu. Nah, betul sekali. Terima kasih Ananda Fatur. Nah, di situ kesimpulan yang disampaikan oleh teman kalian, Ananda Fatur, itu bagus sekali ya. Karena memang permasalahan yang kerap terjadi itu memang jaringan yang lambat atau lemot ya. Nah, di situ kata Ananda Fatur, karena memang bandwidth-nya yang terbatas, sedangkan yang mengakses banyak usernya. Nah, di situ kita bisa menyimpulkan jaringan itu tidak lambat, kita harus pandai untuk mengelola bandwidth atau bandwidth management. Nah, di situ juga bisa kita dengan melakukan pendaftaran MAC address anak-anak. Seperti yang kalian lakukan. Nah, tadi di prakteknya, di project itu kan kalian sudah selesaikan. Nah, itu kalian mendaftarkan MAC address. Jadi, cuman MAC address yang terdaftar, yang bisa connect ke internet, ke wireless itu. Nah, juga bisa juga dengan menambah bandwidth-nya. Kalau menambah bandwidth, kita harus menghubungi ISP ya. Anggap saja kalau IndiHome atau Telkom, ya itu pokoknya kita harus menghubungi ISP tersebut, menghubungi pihak Telkom untuk menambah bandwidth. Tapi kalau hal itu bisa menambah pengeluaran kita juga ya. Jadinya mungkin opsi pertama kita bisa dengan mengelola bandwidth dengan mendaftarkan MAC address perangkat-perangkat yang butuh internet itu. Jadi cuman MAC address-nya siswa, guru, dan TU. Di luar itu tidak bisa mengakses ya anak-anak. Jadinya kecepatannya juga tidak lambat. Itu ya anak-anak refleksi hari ini. Terus Ibu juga akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu jaringan fiber optik. Nah, apakah kalian pernah mendengar jaringan fiber optik? Ananda Rama mungkin aktif sekali dari tadi ya. Iya Bu. Bagaimana? Pernah mendengar jaringan fiber optik Ananda Rama? Yang di samping jalan ada tiangnya itu kan Bu. Nah, betul sekali Ananda Rama. Saya juga itu Bu, tahu Bu di depan rumah ada orang menggali Nah, Bu. betul. Menggali Terus ada kabel fiber optik yang dipasang. Biasanya itu yang melakukan hal itu biasanya ISP ya, biasanya IndiHome, Telkom, IndiHome-nya Telkom seperti itu ya anak-anak ya. Nah, iya itu materi selanjutnya yang akan kita pelajari di pembelajaran hari berikutnya. Kalian bisa persiapkan nanti di H-1 pertemuan kita selanjutnya saya akan berikan video dan juga modul untuk kalian pelajari. Jadi saat hari H kalian bisa gampang sudah mengetahui apa sih yang akan dilakukan ya. Alhamdulillah satu persatu pembelajaran sudah diselesaikan. Sebelum kita akhiri, saya ingin kalian berdoa dulu karena sudah dari awal sampai akhir pembelajaran sudah sangat lancar. Alhamdulillah kalian juga supaya berkah maksudnya ya. Saya ingin kalian berdoa bersama kepada Wakil Ketua Kelas Ananda Fatur untuk memimpin doa. Dipersilahkan. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini,
Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih ya Ananda Fatur sudah memimpin doa penutup. Sebelum saya akhiri pembelajaran teknologi One hari ini, mohon maaf kalau ada kata-kata ibu yang kurang baik, kurang berkenan ke hati kalian semua. Kesempurnaan hanya milik Allah ya. Saya mohon maaf. Ambil baiknya, buang buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang anak-anak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.